Mikir. Mengapa selalu aku yang mengalah? Sementara dijaga. Oh, sekarang beda nih Pak. Bapak kan biasanya hidup dengan pahit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita, Halubi Bi. Suara penonton bayarannya mana nih? Nah, kali ini Halubi akan angkat tema yaitu manisnya senial bilenial. Nah, yang jadi bintang tamu kita kali ini siapa nih guys? Teng. Ini dia, Pak. Tamu kehormatan kita, Bapak Tommy Despalinga. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita mengangkat tema senial bilenial. Kenapa? Karena dari segi umur, mohon maaf ya Pak, agak senial, yaitu berada di angkatan keumuran 60 tahun 66 ya Pak? Ya. Tahun 66. Tetapi seleranya milenial banget nih guys. Iya nggak? Benar sekali. Nah, untuk kita menguji Pak Tommy apakah benar punya jiwa-jiwa muda, langsung aja Pak. Boleh dulu kita mulai dengan game ya Pak? Boleh. Kita mulai dari Rani dulu nih. Mau game apa nih Ran? Jadi ini gamenya kayak sambung lirik ya Pak. Sambung lirik, oke. Iya, nanti Rani bakalan Bukan jaka nyanyi. sembung ya. Bukan jaka sembung Pak. Jadi Rani bakalan nyanyiin lagu kekinian. Apakah kita akan menilai seberapa kekiniannya Bapak ya untuk generasi milenial. Oke Pak, siap Pak? Siap. Oke. Musik standby ya. Agak tegang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Pak, lagu yang pertama. Apa judulnya? Oke Pak. Tetaplah menjadi bintang di langit. Lanjut Pak. Akan menjadi. Boleh, yang penting masih masuk nadanya. Nadanya masuk. Ya. Next lagu. Benar ya. Itu judulnya Bapak tahu Pak judul dari Bintang di langit. Wah. Benar enggak? Oke, next. Tapi ini Hitung benar ya? Hitung benar dong. Hitung benar. Lanjut. Lagu kedua Pak. Mikir. Mengapa selalu aku yang mengalah? Sementara Nggak tahu ya. Berarti masih sama sering Pak? dengar. Sering dengar. Karena Saya bukan penyanyi. iya. Oke Pak, lagu berikutnya. Terima kasih cinta. Nah, cinta. Bisa lanjutkan nggak Pak? Bisa dilanjutkan Liriknya Pak. Coba lagi. lagi Ran. Terima kasih cinta untuk Selamanya. Itu yang tahu. Gimana? Itu ngomong nggak? Itu Itu setengah. Iya, itu setengah. Terus ini agak mudah ya Pak, mungkin Bapak sering dengar ya. Semua kata rindumu semakin membuatku. Tak berdaya. Aduh, kita jadi nggak berdaya nih. Udah berapa? Udah 3-1. Lalu lagu kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu. Ini boleh satu album nyanyiin Pak. Langsung dilanjutin Pak. Lanjutin aja Pak. Ini lagu-lagu yang bikin sedih. Wah, sering di setiap perpisahan ada lagu ini ya Pak ya? Ini udah 5 lagu Poinnya udah 4 ya Pak. Udah. Jadi membuktikan bahwa Bapak sangat-sangat kekinian. Bikinnya sama Lukas sudah beda tipis. Nah, tapi kayaknya game dari lagu nggak bisa terlalu terlihat ya. Apakah Bapak memang punya jiwa milenial kah atau enggak? Kita punya pertanyaan cepat nih Pak yang harus Bapak jawab. Apakah Bapak mempunyai jiwa-jiwa yang benar milenial atau ayo Mel langsung
Bapak jawabnya harus cepat ya Pak ya. Nah, pertanyaan juga cepat. Mulai tegang, Iya. mulai tegang. Kita mulai ya Pak. IG atau Facebook? IG, 1 poin. Boba atau kopi? kopi, Vape atau rokok? rokok, YouTube atau TV? YouTube, Laptop atau komputer? laptop, Pop atau jazz? jazz, Gunung atau pantai? gunung, Kafe atau warkop? kafe. Ya. Oke, dari pertanyaan itu kayaknya 50-50 ya. Berat memutuskan. Jadi kita agak susah memutuskannya. Ya. Tapi bisa kita simpulkan kalau Pak Tommy ini walaupun berumur senior, mohon maaf ya Pak ya, tetapi jiwanya milenial banget guys. Oke, tadi kan kita udah tanya cepat ya Pak. Tadi Hmm. Bapak bilang suka kopi ya. Ya. Bapak mau minum dulu nggak Pak? Oh, iya, boleh. Daripada Obrolan kering kita aja jadi nih. santai nih ya. Udah kering Sebenarnya ya dari Pak. tadi saya tunggu. Aduh, nggak ngerti kode nih. Tolong dong kopi guys. Bapak ngomong-ngomong lebih suka kopi yang gimana nih Pak? Yang biasanya saya nggak kopi-kopi agak pahit. Oh agak pahit. Kenapa Pak? Ya takut menjaga kadar gula lah. Biasa umur 50 kan kadang-kadang kadar gula kan perlu dijaga. Oh, sekarang beda nih Pak. Bapak kan biasanya hidup dengan pahit ya Pak. Maksudnya tuh hidup dengan meminum kopi yang pahit. Jadi sekarang beda Pak. Bapak Oke. jangan khawatir. Teman kita tadi bikin kopi dengan gula manis kita Pak. Jadi aman. Gula manis kita ini terbuat dari 100% tebu pilihan Pak. Oh, ya? Berkualitas, diolah dengan teknologi yang canggih. Jadi hasil gulanya seperti ini. Iya. Jangan ini aja. Boleh. Ya boleh dicicil Coba, dulu Pak. Nanti Bapak Ya, cuman biar iya Bapak- iya tapi nggak percaya sama Mel. Gitu ya? Iya, langsung Biar Bapak percaya. merasakan manisnya hidup manisnya ini. hidup ini. Jangan panik aja. Mantap. Pas manisnya. Ya. Gula manis kita. Gula keluarga Indonesia. Nah, Pak, kita mau sharing nih, Pak. Boleh. Tentang senial dan milenial. Iya. Kita sekarang membagi karyawan di Perumbulok itu ada kategori senial Iya. sama milenial. Milenial. Kita kasih batasan dari umur dari kelas umur 80-an ke sini kita kasih milenial ya, Pak. 80 ke bapaknya. Itu kita kasih senial. Waktu Bapak baru masuk di sini berarti apakah sangat terlihat, Pak, antara senialnya, milenialnya, apakah terlihat gap atau itu Pak. emang udah nyatu antara senial dengan Ya, milenial? mohon maaf saya melihat ada sangat jelas ada perbedaannya. Artinya begini, begitu waktu saya masuk itu di sini lebih dominan kan orang-orang yang masih sudah senior ya menjadi pegawai. Sementara teman-teman milenial sudah banyak, tetapi masih belum terlalu banyak sehingga ada perbedaan sikap sehingga anak-anak milenial mungkin cenderung untuk menahan energinya. Nah, energi. Sementara yang orang-orang yang udah senior itu energinya mungkin bukan tidak ada, tetapi mereka formalitasnya energinya formalitas, tetapi kekurangan apa ya? Saya pikir kreativitas lah, kreativitas. Saya pikir ini salah satu potensial untuk di Sumatera Barat mencoba untuk menyatukan, mengharmonisasikan lah. Harmonisasikan, ya betul. Dua pandangan atau dua gaya hidup yang berbeda. Ya, tapi yang kita lihat sekarang antara senior dan milenial itu udah ada sedikit kekompakan ya, Pak. Dan itu tentu karena pengaruh dari Bapak juga. Dan gimana sih Pak memposisikan diri Bapak sebagai pimpinan saat Bapak membutuhkan sebuah ide, Bapak harus mendengarkan senior dan milenial kah atau gimana, Pak? Ya, saya pikir dua-duanya harus kita minta pandang, karena kan dua-duanya punya pandangan persepsi masing-masing ya. Artinya ketika kita minta ke katakanlah mungkin golongan-golongan yang senior, mereka cenderung punya pandangan artinya dampak dari ini apa. Tetapi ketika saya minta pandangan dari teman-teman milenial, mereka selalu menyambut energinya yang saya tangkap. Nah, bagaimana kita menyatukan energi yang meledak-ledak sama orang yang berpikiran konsep, orang yang berpikiran adalah proses. Iya. Jadi segala sesuatu harus ada proses dan ada hasil. Jadi saya pikir itulah yang menjadi saya sebagai jembatan lah di sini. Bagaimana mengkomunikasikan antara yang muda sama orang senior. Karena di situ terjadi perbedaan pandangan dalam menyikapi sesuatu.
Kadang-kadang mereka selalu berpikiran waktu zaman saya dulu harus seperti ini. Tetapi kalau zaman sekarang tidak, ini zamannya kami loh Pak. Artinya kan kami punya gaya dan punya cara hidup yang sendiri dengan lingkungan yang sekarang. Saya pikir teman-teman kan tidak pernah lepas dari yang namanya HP, Gadget ya Pak? gadget. Kemudian sementara teman-teman yang generasi saya tidak ada HP, tidak terlalu inilah, artinya tidak terlalu fokus ke HP. Masih ada media-media lain. Masih ada media lain, artinya komunikasi mereka bisa berkunjung tatap muka. Tapi teman-teman melihat kayaknya saya lihat sekarang ini kan tiada, mungkin waktunya mungkin setengah habis untuk melihat HP. Betul. Ya, ada ya. HP Nggak hidup. nggak happy. Nggak happy Pak kalau nggak ada. Kadang-kadang saya coba berpikir, sesekali kita kasih challenge atau tantangan kepada teman-teman bagaimana hidup sehari tanpa internet. Gimana siap? Challenge-nya 1 hari tanpa gadget siap nggak Masih teman-teman? hidup Siap nggak? atau mati gaya? Masih hidup atau udah mati gaya? Kayaknya agak susah sih. Agak Kak. susah. Nah, itu. Jadi kalau ada persepsi seperti ini Pak, misalkan di kalangan milenial mengatakan kalau misalkan ada suatu acara ya Pak, kita mengatakan kadang yang senior terlalu baper karena kita dianggap terlalu maju nih Pak. Tapi satu segi yang senior mengatakan ini yang muda kurang attitude nih. Pandangan Bapak tentang itu gimana Pak? Ya, saya pikir kalau itu tergantung sudut pandangnya. Semua sama-sama punya argumen masing-masing, artinya tidak bisa kita ini salah, ini benar, atau kita membenarkan ini, kita menyakini, tidak bisa. Hanya yang ada sekarang bagaimana kita bisa mengerti, kasarnya mungkin saya bilang beradaptasi lah. Artinya kita katakanlah mungkin keluarga besar Bulog hidup di di Perum Bulog yang punya aturan-aturan tertentu. Dan bagaimanapun juga teman-teman yang katakanlah yang anak-anak milenial yang punya energi yang berlebihan kan tidak bisa lari dari aturan dan ketentuan. Begitu juga teman-teman yang udah lama lah di Bulog, mereka udah terbiasa dengan birokrasi, udah terbiasa dengan formalitas, udah terbiasa dengan rutinitas. Akhirnya ada persepsi yang belum ketemu di situ. Jadi mereka selalu ngomong itu berdasarkan pengalaman. Ya karena zaman kita dulu di Bulog ini kan ketemu pimpinnya kita hormat, harus jangankan mau dipanggil, ketemu pimpinnya kadang-kadang badan gemetar. Iya, ketemu kapit aja dulu, staf ketemu kasir aja dulu. Kalau sekarang nggak perlu seperti itu kan. Nah, jadi seakan-akan kadang-kadang orang itu melihat sesuatu berdasarkan pengalaman apa yang dialami pada masa dia. Jadi cenderung meniru kebiasaan lama ya Pak? Ya, nah itu yang harus kita rubah. Artinya teman-teman di senior katakanlah harus mulai terbuka, harus mulai beradaptasi dengan lingkungan yang ada sekarang. Kita hidup di zaman milenial yang mana segala sesuatu tidak lepas dari teknologi. Nah, saya pikir teman-teman juga yang milenial walaupun mereka punya energi berlebihan tetap harus berpatokan kepada aturan-aturan, bukan membatasi ya, tapi ada aturan-aturan yang harus kita pahami. Sebaiknya seperti itu. Jadi bukan tidak ada benar tidak salah, tapi semua punya argumen dan masing-masing. Ya, betul. Nah tadi Bapak ada bilang kalau yang senior itu lebih kepada proses. Ya misalkan ada kerjaan itu harus mengikuti proses yang sesuai gitu ya. Sedangkan yang milenial itu dia tuh pengen kalau ada kerjaan, ini kerjaan selesaikan dengan caramu gitu. Terus yang menurut Bapak nih, kita penting proses apa hasil sih Pak? Nah ini pertanyaan yang sulit ini. Di satu sisi kita yang namanya birokrasi adalah proses ya. Karena birokrasi adalah proses dalam suatu kegiatan dari mulai awal sampai dengan hasil, itu ada proses yang harus dilewati. Artinya ada aturan-aturan yang harus kita pahami. Tetapi kalau kita bicara hasil, memang tujuan dari proses itu ada hasil. Jadi makanya saya bilang kalau kita hidup di Bulog itu mau tidak mau, suka tidak suka, proses harus tetap menjadi perhatian. Tapi bukan itu yang utama. Tetapi intinya goalnya adalah hasilnya. Walaupun hasil kita berhasil, tapi kadang-kadang tidak melalui proses. Nah itu ada katakanlah mungkin aturan-aturan atau mungkin pakem-pakem yang tidak harus kita pertanggungjawabkan
dengan stakeholder yang ada di atas kita. Jadi kita tidak bekerja kan harus diawasi BPK, BPKP. Nah di BPKP yang dilihat adalah proses, bukan hasil. Jadi Kecuali harus kalau teman-teman bekerja di katakanlah di swasta murni kita, ya mungkin kita tidak akan melihat proses birokrasi, penting hasilnya apa. Saya pikir itu, karena kita dibatasi oleh birokrasi di Bulog. berarti kita butuh harmonisasi antara Itulah senior kuncinya. dan milenial. Kuncinya saya pikir di situ, di harmonisasi lah ya, sama komunikasi. Pak, gimana nih Pak arahan atau saran Bapak untuk milenial ke depannya biar antara senior milenial itu tidak terlalu bertabrakan pemikirannya, egonya, sifatnya dan lain sebagainya. Saya pikir kuncinya cuma dua ya. Apa itu Pak? Satu komunikasi, Komunikasi, yang kedua adaptasi. adaptasi. Jadi antara yang senior sama milenial harus ada komunikasi. Kemudian ada saling beradaptasi. Saya pikir itulah kunci untuk supaya mereka bisa ketemu menjadi satu kekuatan. Saya pikir kalau itu bisa kita satukan, itu menjadi satu kekuatan dimanapun lah, baiknya di Bulog atau mungkin di tempat lain. Saya pikir. Jadi kuncinya cuma dua itu aja. Jembatan Komunikasi antara dan adaptasi. Dan closing statementnya nih Pak, apakah bisa yang senior itu dikategorikan menjadi milenial atau gimana gini, pemikirannya? kita melihat generasi milenial dan melihatnya dari sisi usia ya. Saya sendiri mungkin kalau walaupun secanggih apapun, saya tetap kalau dari sisi usia saya adalah generasi senior atau generasi kolonial. Tetapi ketika saya beradaptasi dengan teknologi, mengikuti perkembangan yang ada sekarang, ya saya pikir saya bisa dikategorikan juga milenial dong dalam hal pola pikir. Jadi milenial itu nggak harus umur ya Pak, Nggak tapi pemikiran juga bisa dikategorikan sebagai milenial. Saya pikir itulah, jadi kenapa orang tuh bisa dibilang milenial, kita melihat pola pikirnya dan cara hidup dia di zaman sekarang. Kalau dia tidak mengikuti zaman sekarang, ya mungkin orang, walaupun teman kalian di masih muda, tapi kalau nggak ngikut ya teknologi tetap dianggap orang ya kuno kan. Iya betul. Jadi bukan arti dari sisi usia, tapi juga dari sisi pola pikir. Saya pikir itulah kenapa kita membedakan milenial dan non milenial. Gitu sih. Betul sekali. Nah, yang kita dengar-dengar nih, Pak Tommy akan memasuki masa pensiun tahun depan. Kita mau tahu nih Pak, kesibukan Bapak nanti setelah memasuki batas usia pensiun apa nih Pak? Gimana ya kalau Kabar-kabarnya Bapak mau bikin vlog nih, betul nggak Pak? Bikin vlog juga. YouTube-nya Bapak boleh dipromosiin di akun kita nih Pak. Apa nih Pak YouTube-nya Bapak nih? Biar kita nanti walaupun Bapak udah pensiun, kita masih bisa menyaksikan Bapak di media sosial. Saya pikir begini ya, usia pensiun adalah usia orang untuk beristirahat dari kegiatan. Tetapi kan tidak mesti ketika beristirahat orang itu diam. Tuh. Nah, saya pikir mungkin dengan kemajuan sekarang mungkin saya mencoba memasuki dunia milenial. Masukin dunia Untuk milenial. bermain di katakanlah di dunia internet yang mungkin saya coba membangun, katakanlah mungkin channel YouTube, katanya jadi cita-cita jadi YouTuber lah. YouTuber. Ah. Jangan lupa di YouTuber subscribe guys. Like, subscribe. Boleh Pak? Langsung Pak, apa? Ya mungkin silakan kalian subscribe di Mures Channel. Muras channel langsung di bawah ya, Muras channel. bawah ini. Di bawah ini. Ya sementara itu kalaupun saya tidak dinas lagi, paling tidak teman-teman tahu saya masih sehat. Ya alhamdulillah. Sebagai satu media komunikasi, media informasi kita seperti itu kan. Sepedaan nanti masih bakal aktif nggak Pak? Tetap. Tetap. Itu salah satu konten saya nanti. Kontennya sepedaan. Kalau tenis Pak gimana Pak tenis? Tetap juga selagi masih sehat. Jadi Kalau kita- konten barunya nih Pak, maunya apa nih Pak? mungkin saya lebih cenderung ke dunia petualangan. Petualangan. Karena Bapak juga suka nanjak ya Pak. Iya. Adventure. Di dunia alam lah. Ini alam. Nanti Alam bebas. nah kalau alam yang nemenin siapa tuh Pak? Biasanya kalau di kantor masih ada kita ya. Nanti kalau udah pensiun siapa Pak? Tetap kita cari. Ayo. Ini pendapat pribadi saya, kelemahan di zaman sekarang ini kita tidak jadi bisa membedakan sesuatu itu sesuai dengan norma atau tidak. Karena sekarang orang rata-rata berprinsip sesuatu itu harus viral atau tidak. Jadi kadang-kadang sesuatu hal yang negatif dia kalau menurut kita kan negatif nih. Tetapi zaman sekarang justru yang negatif yang membuat viral, kadang itu yang dikejar. Sehingga lama-lama persepsi kita itu tidak lagi oh ini benar atau salah.
Tapi yang itu bagaimana supaya tetap viral. Nah itu mungkin yang perlu kalian generasi muda ini menyikapi itu. Satu lagi, yang kedua, pernah nggak kalian berpikir tiba-tiba katakanlah mungkin kita kan hidup di dunia ya, ketika orang mematikanlah internet di belahan dunia sana, dan siap nggak kita dengan menghadapi itu semua? Agak kurang siap. Nah itu mungkin perlu menjadi perhatian kita, karena kita sudah sangat-sangat tergantung dengan teknologi ya. Ketika kita ada pertanyaan dari guru, yang kita cari bukan ibu atau bapak tapi Mbak Google, ya kan? Sementara kan guru pertama kita adalah orang tua kan? Jadi itu mungkin pesan saya kepada teman-teman ya, artinya dunia tetap seperti itu, tetapi kita juga memperhatikan ketika suatu saat kita juga nggak tahu, tiba-tiba dipicu sama Amerika, internet mati. Kebayang. Sampai Dia ngapain di sana coba? Ya itu yang mungkin artinya kita udah terlalu tergantung sama teknologi. internet edik. Iya, memang udah zamannya sekarang, tapi kita harus juga mengantisipasi ketika yang memang kalau kita bicara kemungkinan kecil, kemungkinan itu akan terjadi, tapi paling tidak itu menjadi pemikiran kita ke depan. Artinya kita juga punya plan A, plan B, apa yang akan menjadi kita lakukan ketika sehari aja internet udah mati gaya kita. Gimana guys, mau coba sehari tanpa Challenge-nya Pak Tommy 1 hari tanpa handphone aja dulu. Sanggup nggak? Sehari Susah, tanpa berat. handphone. Kayaknya agak berat ya. Beratnya mungkin bukan masalah internetnya, tapi Masalah- komunikasi dengan Iya. seseorang. Berarti bagian LDR ya Pak? Beratnya bagian LDR. Jangan salah, Bapak juga LDR. Apakah Bapak sanggup? Apakah Bapak sanggup tanpa video callan dengan Ibu? Ya kalau saya masih sanggup karena bisa jalan darat. Iya. Masih ada jalan darat guys. Nah mungkin closing statementnya gini kali ya Pak. Iya. Untuk berpikir muda nggak harus dibatasi dengan umur ya. Betul. Kalau dari Bapak sendiri closing statement buat acara kita siang ini apa nih Pak? Ya saya pikir begini, perbedaan milenial sama milenial itu kan adalah mungkin dari cara gaya hidup ya dan pola pikir. Jadi kalau pola pikir kita walaupun usia kita katakanlah udah di atas 50, tetapi kalau kita masih mengikuti perkembangannya, saya pikir dia termasuk bisa kita bilang dia milenial. Tapi walaupun dia lahir di milenial, tapi kalau dia mungkin agak gaptek ya mungkin kita bisa ini salah lahir lah, atau mungkin iya dia kan karena dia masih muda tetapi pola pikirnya tidak mencerminkan kondisi sekarang. Saya pikir itu aja sih closing statementnya, bahwa milenial tidak milenial itu tergantung dari pola pikir. Pola pikir. Oke Pak, mungkin bincang-bincang kita siang ini dibatasi oleh waktu juga dengan kesibukan. Tapi satu lagi pesan saya, Apa Pak? Halubi jangan pernah mati. Wah, amin. Semoga Halubi tetap berjaya di kedepannya dan berkembang tentunya dengan Siapapun tim-tim, pemimpinnya. dengan siapa Siapapun pemimpin. pemimpinnya. Amin ya rabbal alamin. Dengan tim-timnya ya Pak. Oh, ya. Karena Halubi tidak hanya Briga tapi sekarang Halubi juga ada. Tim. Nah Pak, closing Halubi Bapak kita Juga ikutan ya, Leo. ikutan nih Pak. Gimana caranya? Caranya bisa diajarkan oleh Mel nih Pak. Saat Jadi- Kak Ami bilang halubi, tangannya gini Pak. Bi. Nah, polanya juga mirip Pak nanti. Boleh mirip, Pak. Harus miring Pak. Boleh, nggak boleh tegak ya? Enggak, siap-siap dulu. Atau kita butuh JR dulu Pak. Langsung aja kali ya. Oke, demikian bincang-bincang kita siang ini dengan pemimpin wilayah Sumatera Barat. Balik lagi nanti di Halubi. Bi